Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Sesuai janji saya, sesuai jadwal, hari ini kita ada ngabuburit. Ya, tentunya teman-teman masih pada puasa ya. Oke, kita mengabuburit bareng dengan bintang tamu, binaragawan senior, binaragawan yang sudah punya prestasi tingkat Asia maupun dunia ya. Uh, dengan sekarang usia yang sudah tidak muda lagi, dia adalah Mr. Syetri Munir, asli dari Indonesia, cuman sekarang dia domisili di Malaysia. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikum ya. Gimana kabarnya Bang? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Maaf, hari ini saya merepotkan Abang. Nah, santai aja. Lagi santai. Nah, berarti tadi udah selesai ya acara di gym tadi yang wawancara sama wartawan udah selesai ya? Udah. Iya itu sebetulnya ini wawancara masalah ya kenapa gym masih belum bisa beroperasi kayak seperti toko-toko lain gitu kan. Jadi Ya, kita ya. minta dan merayu kepada kerajaan di Malaysia agar diberi ya apa namanya kelonggaran lah gitu. Ya Ya. mudah-mudahan direspon gitu. Ya, saya Gimana? mau perkenalkan Abang nih ke teman-teman semua. Ya, teman-teman, Ya, ini bintang tamu kita nih, Abang kita yang luar biasa. Luar biasa artinya luar biasa senior, luar biasa prestasinya sampai umur segini yang mungkin masih muda juga kan Bang sekarang Bang. Tetap masih udah muda, punya badan yang luar biasa. masih Saya mau muda ya baru baru saya tujuh mau cucu bacakan. muda lagi. Iya, Masih Bang. muda baru 7 cucu. Baru berapa Bang sekarang, Bang? 7 cucu. 7 cucu sekarang. Umurnya berapa berarti sekarang? Umur berapa Apanya? sekarang? Umur berapa kalau boleh Sudah, tahu? sudah mau kepala 6. Oh, dong. Makanya Bang kita malu, Bang. Kita sebenarnya Ya, malu, aku aja udah mau kepala 6, cucunya udah 7, badannya masih luar biasa. Jadi artinya kita kan jauh alhamdulillah. kan. Nah, Bang, Yang penting saya mau bacakan yang sedikit penting ya. ya Bang nih ya. Kan prestasi Abang banyak sekali. Saya pengen bacakan sedikit aja nih. Ya. Jadi ini Abang prestasinya juara 1 Mister Asia tahun 1994. Bener Bang ya? juara Juara 1 Asia. Mister Asia tahun 94. Benar. Di Ya. Melaka. Itu ya benar. Ya, ada lagi juara 2 Mister Asia 95. Ya, Terus juara 1 Mister Universe 95. benar. Terus lagi juara 1 Mister Asia 98. Betul. Di Vietnam. Ya, ya. Terus ada lagi di Indonesia nih, Bang. Juara 1 kelas invitasi Prolet Challenge Championship 2009. Iya, iya. Tari ada itu kan? Itu ada, saya masih kelas 60, Bang, saya. Masih Oh, iya. ya, masih jauh itu saya, iya. Tapi ikut ya. Ikut kebetulan waktu Ikut itu. ya. Nah, terus yang terbaru di Indonesia nih, Bang. Juara 1 kelas 70 ke bawah Roni Kulman Klasik 2013. Benar, dia Roni Klasik. Nah, jadi abang pembuka pintu untuk orang yang masuk ke Indonesia untuk supaya bisa bergabung antara Indonesia dengan Malaysia, Singapura, ya, kayak Filipina, kayak Thailand dan juga Brunei gitu kan. Nah, setelah 2009 itu kan 2010-nya ada lagi event, baru masuk teman-teman yang lain gitu kan. Sampailah ke peringkat waktu di kejuaraan di kalau nggak salah kejuaraan apa itu? Aduh lupa bang. Yang Sazali masuk, ingat nggak?
Yang di Sazali mana? Samad ikut. Yang Oh, Sazali Samad ikut. pas Pamres, Bang. Ya, bukan itu. Ada sebelum itu lagi. Sebelum itu ada stadium, Bang. Stadium. Ya, itu dia. Ya, stadium. Benar. Ya. Nah, waktu itu atlet dari Indonesia, dari Malaysia cukup ramai loh waktu itu tuh. Ya. Dan juga Ayo. ramai yang menang sih waktu itu. Nah, itu. Jadi setelah itu barulah adanya uh, masuk apa namanya ya? Antara Malaysia dengan Indonesia itu saling mengantar atlet-atlet mereka. Begitu juga atlet dari Indonesia masuk ke Malaysia, dari Malaysia masuk ke Indonesia, dari Brunei. Nah, jadi sekarang itu udah kayak saudara aja gitu lagi. Jadi itulah kebaikannya dalam olahraga kita ini gitu. Jadi wujudnya silaturahmi antara kita sesama negara gitu kan di ASEAN gitu, terutamanya sekali gitu. Ya, Bang ya. alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih bagus lagi. Gitu. Iya. Ya Bang, ini saya udah ada masuk pertanyaan-pertanyaan lewat IG Bang, udah DM ya. Kan sebelumnya saya udah share tuh. Jadi ada Ya. beberapa pertanyaan nih lewat IG. Salah satunya ini Bang. Yang pertama, usia Abang berapa sih? Nah, kelihatannya kan udah, artinya udah senior ya. Udah lumayan umur, tapi badannya kok masih bagus sekali gitu. Ini dari Kang Yo. DM ini. Tadi udah dijawab ya. Nah, 60-an Bang ya. Tepatnya Ya. berapa Bang? Tepatnya berapa? 50 berapa atau? Tepatnya 58. Oh, oke. Ya ini Kang Yo yang nonton nih, kalau nonton nih umurnya Bang Setri udah 58 tahun. Tapi badannya kalau lihat badannya kayak umur-umur baru 25-30-an Bang ya. Kalau lihat kondisinya. Jenggotan aja udah putih semua. Terus ini ada lagi pertanyaan Bang. Saat puasa kita akan latihan itu main repetisi atau latihan beban gitu. Ini pertanyaan dari Jeffrey 293. Ya. Ya, sebenarnya gini. Kalau dari sisi latihan pada saat kita berpuasa ini, kita kan nggak punya tenaga seperti di waktu-waktu yang lain gitu kan. Dan juga di segi apa namanya stamina juga gitu kan. Cuman kalau seperti abang latihannya biasanya abang ambil waktunya ya habis sholat asar, pada asar gitu kan. Nah sampai menjelang buka puasa itu memang agak berat ya mental. Itu bergantung kepada mental kita ya kan. Pas lagi di puncaknya gitu kan kelaparan kita kan. Nah pada saat itu kita latihan. Lemes-lemesnya tuh Bang ya. Iya. Jam-jam itu kalau kita yang enggak ini memang lagi lemes-lemesnya artinya gitu. Iya. Jadi kita itu kan termotivasi. Nah saya kalau habis latihan kan saya udah bisa makan. Nah gitu. Jadi beda kalau kita latihan siang. Contoh kita latihan habis pada zuhur gitu kan. Nah habis latihan yang adanya wah waktunya jadi apa jauh lama kali nih mau makan gitu kan gitu kan gitu. Jadi kita nggak apa ada jadi lemas jadinya jadi hilang semangat gitu kan jadinya. Jadi kena abang ambil waktu yang habis asar itu ya jadi itu tadi selepas latihan kita bisa makan gitu kan pas waktunya pulang udah bisa buka puasa gitu. Pertanyaan lagi Bang. Nah ini dari Mas Wijianto Takasi. Mas Wijianto tuh di Bandung Bang. Dulu pernah di tim dia. Oh ya. Pertanyaannya buat jaga konsistensi. Opa, dia manggilnya ke abang, manggilnya udah opa aja bang. Gimana? Aki aja Aki. Mas Wiji buat jaga konsistensi opa. Opa sendiri gimana ya? Artinya dengan umur sekian sampai saat ini masih luar biasa lah. Maksudnya bagaimana bisa maintain bertahan sampai sekarang gitu? Iya, itu yang susah sekali bang. Ya intinya begini, sebetulnya kita tuh manusia kan. Jadi yang namanya manusia itu sama aja. Bukan manusia insan. Jadi kalau kita tadi itu selagi kita aktif, kalau kita di bidang gym ataupun fitness ya,
Ya, kalau kita aktif, walaupun seumur apapun, selagi makanannya tadi itu seimbang, latihannya juga sesuai dengan faktor umur kita, insya Allah dia bisa akan bertahan sampai ke tua kita. Abang yakin, kayak seperti daerah sekarang masih utuh, ya kayak seperti apa teman-teman yang senior ya gitu kan, yang maksudnya yang aktif ya. Beda kalau yang nggak aktif, itu kita bisa bandingkan, walaupun dia punya prestasi yang bagus dulunya, tapi dikenakan dia stop total latihannya, itu akan drop, pasti akan drop ototnya, ya kan? Apalagi penuhannya cepat gitu jadinya, karena ototnya dikendor. Dengan pengendoran otot tadi, terus hormon kita juga akan jadi drop, karena nggak adanya apa namanya tadi perputaran darah tadi kan nggak lancar kan, karena darah kita lancar itu kan disebabkan adanya aktivitas dengan olahraga kita tadi itu kan. Jadi maka produksi hormon kita tetap berjalan dengan baik. Di situ akan menyebabkan otot kita tidak akan cepat jadi kendor gitu kan. Nah itu yang menyebabkan kita masih bisa bertahan sampai ke umur yang berlanjut itu seperti abang sekarang gitu. Sebetulnya sih abang termasuk masih banyak lagi istilahnya yang senior sebetulnya daripada abang lagi kan. Ya itulah kuncinya, jangan kita jadikan olahraga ini sebagai ajang untuk bertanding aja. Begitu mau tanding baru masuk gym. Kan kebanyakan begitu kan. Begitu udah nggak ada tanding, udah nggak kenal gym, nggak tahu gym gitu kan. Nah, drop lagi badannya gitu kan. Kita jadi malu, Bang. Kita jadi malu, Ya. itu kebanyakan malah yang masih muda kayak kita-kita ini, yang kayak saya ini yang masih muda, biasanya kayak gitu, Bang. Jadi di saat kita nggak tanding santai, di saat mau tanding baru kita ngebut gitu kan, baru latihan. Nah itu sebetulnya itu satu kesilapan sebetulnya. Karena jadi sebetulnya gini, bagaimana kita itu bisa bertahan itu sejauh mana kita menjiwai olahraga tadi itu. Jadi semakin tinggi kita menjiwai olahraga tadi itu, semakin kita mempertahankan kondisi badan kita tadi, dengan kita harus melakukan seperti apa, kita mau uang, jadi kita harus kerja tiap hari. Jadi seperti itu juga kita dalam menjaga kondisi kita, kan? Kalau kita mau sehat, kita mau utuh badannya, ya harus latihan dong tiap hari. Jadi baru bisa otot tadi itu bertahan sampai ke lanjut usia gitu. Jadi itu salah satu kuncinya, jangan tinggal latihan. Itu yang dikatakan tadi itu. Rahasianya tadi nggak ada rahasia apa, nggak ada. Jadi ada orang bilang harus pakai gini baru bisa jadi ototnya segitu. Enggak. Banyak orang yang pakai berbagai-bagai, apalagi sekarang kan. Tapi apakah dia bisa mendapatkan otot yang dia maukan, dan juga apakah bisa dia bertahan, ya kan, sampai umur lanjut? Enggak juga kan. Kenapa? Karena dia berkiblatkan kepada obat tadi, bukan menjiwai olahraganya jadinya. Jadi menjiwai yang negatif jadinya kan. Jadi untuk itu abang nasihatkan, jangan kita hanya terpacu ataupun tergiur dengan omongan-omongan, bang kalau pakai ini ototnya begini kan. Nah ini semua yang akan menjadikan negatif, yang adanya masuk rumah sakit jadinya kan. Jadi alhamdulillah abang di dalam olahraga ini boleh dikatakan lama sih baru juga enggak ya. Baru 30 tahunan gitu ya. Kenapa? Selagi kita menjaga apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, insya Allah kita akan mendapatkan kesehatan yang utuh sampai ke usia lanjut kita. Jadi intinya gini Bang, jadi apapun yang kita konsumsi itu nggak jaminan bahwa badan kita itu selalu bagus ya. Nah, kalau misalkan kita konsumsi sesuatu, misalkan kalau sekarang kan obat macam-macam tuh Bang ya. Konsumsi obat itu kan temporer ya, artinya pakai nggak mungkin terus-terusan gitu kan. Kalau misalkan target paling 2 bulan bagus, nanti kalau setelah itu nggak di-maintain, akhirnya badannya juga akhirnya jelek lagi. Dan bagus adalah, pertama memang harus disiplin di latihan, makan, dan istirahatnya Bang ya. Itu pondasinya itu Bang. Intinya itu. Daripada pola makanan dan pola latihan dan istirahat yang cukup.
Jadi tanpa yang ini, tanpa daripada disiplin yang 3 ini, itu mustahil akan bisa dia mendapatkan apa yang dia inginkan tadi itu. Ya, satu lagi yang penting sekali, yang paling penting Abang pesankan di sini untuk semua teman-teman, semua adik-adik Abang ataupun junior-junior Abang yang baru menceburi dalam bidang ini, dan juga lagi institute kita, institute itu namanya akhlak kita, yang dikatakan ya. Contoh Abang terus terang ya, Abang bukan memuji-muji atau bukan mengangkat-angkat, bukan menyanjung-nyanjung, tidak. Terus terang, Abang Adirai adalah satu contoh binaraga yang punya institut yang tinggi, yang paling baik. Ya, ini contoh lah. Diibaratkan kita ini seperti buah padi. Semakin kita berisi, semakin nunduk. Bukan semakin berisi, semakin menonggak ke atas, enggak. Ya, ini Abang kasih tahu ya, benar-benar. Abang hidup sama Adirai, bergaul sama Adirai, bukan baru lagi, dari sebelum Adirai famous lagi, sebelum lagi terkenal lagi, Abang udah kenal sama Adirai. Abang kenal sama Adirai itu waktu kejuaraan Asia di China, waktu itu tahun 95. Abang kenal sama Adirai bukan di Indonesia, kenalnya di China, di Chongqing, China. Nah, jadi pada saat itulah kami sama-sama ikut tanding di kejuaraan Asia itu. Adik juara 1 itu tuh, Abang juara 2 waktu itu. Ya. Nah, adik ini mempunyai, di situ Abang kenal adik, dan di situ Abang baru mulai kami berkonsultasi, dan pas Abang ke Indonesia, Abang dijemput sama Adirai sampai ke terminal bus, Abang dijemput tuh waktu itu. Pokoknya banyak istilahnya yang Abang ambil sebagai contoh yang baik kepada Adirai. Di antaranya terus terang ya, terus terang Abang bilang, kan banyak sekarang ada orang-orang yang udah top-top tapi egonya tinggi ya, berbagai-bagai lah kan. Jadi pernah satu kali dalam satu event orang lagi rame ngejar adik ya. Biasa kan waktu pas adik lagi udah naik nih ya. Jadi waktu kerame-rame itu adik lagi dikerumunin orang, kami ada satu tim Rai untuk mengawal Adirai supaya dia nggak di promosi sini semua kan. Nah, adik ngelihat satu nenek-nenek sama cucunya, iya kan? Ini sama cucunya, dan nenek-nenek itu kayaknya mau ketemu adik, karena dikarenakan cucunya pingin ketemu adik, gitu kan. Langsung adik, begini kan orang ramai tadi itu, terus langsung dia temuin orang, nenek-nenek tadi itu sama cucunya. Nenek mau apa, katanya gitu kan. Oh, kita pingin sekali, mau ketemu Mas Adirai, pingin foto gitu. Ayo, gitu. Bang, ini ada pertanyaan tadi, lanjutan dari Jeffrey ya. Lanjutan Jeffrey, ini udah Abang jelasin kan tadi kalau latihan Abang jam sebelum buka nih. Tapi Jeffrey tadi mungkin belum jelas ya, dia nanya. Kalau misalkan latihan sebelum buka, jam 4 ya, jam 4-an, itu pakai repetisinya bagaimana? Repetisi di 12 sampai 13 atau nanti misalkan latihan setelah buka pakai tenaga lebih gitu Bang. Jadi modal tenaganya nanti dipakai tenaga saat kita sahur saja atau gimana gitu. Jadi mungkin gini Bang maksudnya. Jadi di saat latihan sebelum buka, apa latihannya cuma ringan-ringan repetisi, enten atau gimana, nanti tenaganya dipakai buat sahur misalkan gitu, tenaganya dipakai buat misalkan latihan kalau malam enggak, misalkan setelah buka atau gimana gitu Bang. Jadi strateginya gimana? Gini, itu bergantung kepada tenaga kita yang ada ya. Kalau bagi Abang udah terbiasa latihan, ya maksudnya berat dan repetisi dengan dikombinasi dengan ringan, repetisi yang tinggi. Starting Abang tuh masing Bang ya. Balik lagi ke diri kita masing-masing ya. Masing-masing orang kan punya kemampuan masing-masing ya. Kemampuan kita masing-masing. Karena Abang nggak bisa memberikan pola latihan Abang kepada orang yang baru ataupun orang yang
beda daripada tenaga dia, itu beda daripada staminanya. Jadi lakukanlah latihan itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. kita, kenyamanan kita masing-masing gitu Bang ya. Ya, betul, betul. Karena di kita itu di Binaraga itu susah juga ya. Artinya pola latihan yang cocok buat kita belum tentu cocok buat orang lain Bang ya. Nah, Iya, itu betul, betul. Betul. Jadi ada orang, contoh ya, kita kasih dia program latihan begini, begini, begini. Ya mungkin untuk otot kita sesuai, belum tentu sesuai untuk otot dia. Maka kita sebagai atlet ataupun sebagai orang-orang fitness yang pingin tanding atau yang pingin buat badan, buat otot gitu ya. Nah carilah pola latihan yang sesuai untuk kita. Kalau basic mungkin sama, sama. Benar ya? Kita menggunakan dumbbell gitu kan. Itu kan sama basicnya. Cuman carilah pola latihan yang sesuai untuk otot kita masing-masing. Begitu. Nah, gitu. Ya, itu Jeffrey 293 kira-kira jawabannya. Jadi pola latihan kita sesuaikan dengan badan kita, dengan kemampuan kita, dengan kenyamanan kita masing-masing. Jadi kadang nggak bisa nanti dari cocok, misalkan buat saya cocok, buat orang lain atau buat Jeffrey cocok juga belum tentu, nggak bisa begitu karena tipe badan orang itu punya karakter masing-masing Bang ya. Betul. Otot, tulang, nah itu masing-masing orang beda-beda. Yang namanya untuk bulking itu di segi latihannya memang bergantung sejauh mana berat angkatan kita. Semakin berat angkatan kita, semakin keras dan kuat tekanan kepada otot kita tadi itu, dan semakin ngembang dia. Nah, baru diselang dengan pola makanan tadi itu. Jadi kalau latihannya monoton, beratnya begitu aja daripada dulu daripada tahun atu sampai sekarang berat bebannya segitu. Jadi kapan mau nambah tebalannya tadi nggak bakal bisa. Jadi berpandukan kepada sejauh mana bebanan yang kita angkat, semakin berat, semakin tinggi otot kita terdapat tekanan daripada beban tadi, semakin kembang dia otot kita. Jadi makanya Bang bilang, mungkin ada juga sebagian ya. Jadi itu yang bilang. Jadi memang ada sebagian kita itu otot itu ada sebagian contoh ya. Ada yang tricepnya gede, bicepnya agak susah. Ada satu lagi, ada bicepnya yang cepat, tapi tricepnya lambat. Begitu kan? Nah, itu tergantung kepada genetik kita. Tetapi kita tidak mengalah. Contoh kayak kaki abang kecil. Ya kan? Tetapi kenapa di dalam event bisa kelihatan simetris? Kenapa? Kita cari kelemahan kita. Di mana lemah kita? Jadi kita lebih fokuskan kepada otot yang lemah tadi itu. Jadi umpamanya latihan biasa 2 kali, ya bisa 4 kali satu minggu gitu untuk mengejar kekurangan yang otot yang tertinggal tadi. Gitu. Jadi kalau dijelaskan secara gamblang gini Bang ya. Jadi bagian yang kurang harus kita lebih fokuskan Bang ya untuk mengejar ketertinggalan. Jadi kadang-kadang kita tuh suka salah Bang, suka kebalik. Mungkin teman-teman atau saya mungkin dulu baru kenal gym juga begitu. Bagian yang menurut saya tuh kelihatan lebih udah bagus. Tiap hari dilatih terus kita. Iya, jadi kita akhirnya yang ketinggalan makin ketinggalan, yang udah benar. Bang, ada pertanyaan lagi nih Bang. Boleh saya tanya dari Fong 81, apakah beda superset sama gain set? Beda superset sama gain. Ini tentang pola latihan Bang ya. Ada namanya pola latihan itu superset, ada gain set. Ya, bedanya apa itu? Dari Fong 81. Ya, giant set dia gini ya. Kalau kita latihan umpamanya untuk persiapan tanding gitu kan. Ya itu sudah ada pola-pola latihannya yang sifatnya memacu otot itu lebih tinggi gitu ya. Intensitas gitu kan. Jadi kalau superset dia nggak jarak antara satu set ke satu set lagi itu jaraknya cukup paling 5
5 second, 10 second gitu ya. Oh, Jadi ya. ya, Artinya Bang ya. tekanan ke otot kita tadi itu manas terus, jadi supaya lebih lebih apa ya, lebih kencang otot kita tadi kan. Nah, untuk mendapatkan otot kita lebih apa, supaya seratnya lebih, nah dengan kita melakukan latihan repetisi yang tinggi dengan superset itu, nah itu dia uh, hasil dia daripada superset itu. Nah, kita akan mendapatkan seratnya yang lebih. Dan kalau untuk giant set, ada yang mengamalkan seperti daripada umpamanya 10 atau ataupun daripada 15 turun gitu kan, ataupun daripada piramidnya gitu kan, daripada rendah dia naik gitu kan, naik dan sampai ke maksimalnya gitu kan. Nah, jadi tergantung kita mau untuk apa, untuk size atau untuk cuttingnya gitu. Nah, kalau untuk cutting kan lebih kepada repetisinya. Kalau untuk bulkingnya kita lebih kepada bebannya tadi itu, dengan kualitas latihan tadi itu. Yang intinya ada orang main berat tapi nggak kerasa. Nah itu nggak percuma. Biar main semampunya tetapi otot tadi kena. Iya kan? Nah, jadi ada orang dia dengan egonya dia latihan pelas taruh apa beban sebanyak mungkin. Yang ada kiri ada orang bantu, kanan ada orang bantu, tengah ada bantu lagi. Tiga Wah, orang Bang ya, kanan kiri sama tengah yang bantu. Jadi artinya intinya kita latihan itu nomor satu targetnya adalah otot ya, kontraksi otot yang harus dapat Bang ya. Jadi berat itu nomor 2, nomor 1 tekniknya, kontraksi otot. benar, betul. Nah, Nah, ini Bang ada pertanyaan Bang. Ya. Jadi, kondisi saat ini kan kita lagi lockdown tuh Bang. Gym kan banyak tutup tuh. Untuk ngakalin, untuk artinya untuk strategi kita biar tetap bisa latihan di rumah. Tapi ini gimana tuh Bang? Karena kan banyak gym tutup soalnya. Sebetulnya gini ya, abang dulu kan orangnya kan traveling, jalan terus dulu ya. Jadi pernah abang pergi haji di Mekah. Ya. Ini story betul bagus nih. Abang pergi haji waktu itu tahun 2002 nggak salah ya, 2000 berapa ya nggak salah ya, ya 2003 gitulah. Abang pergi, ya kan? Nah, pas abang sampai di Mekah, pas kan lagi gila-gila latihan itu. Ya, lagi gila-gila latihan. Jadi pas abang pulang dari sembahyang, dari masjid, pulang ke hotel, apa yang abang lakukan? Abang angkat itu ember ya, taruh air gitu, makin bicep gitu kan. Nah, kalau buat chest ya pumpingnya gitu kan. Nah, itu sebetulnya daripada skill kita latihan dengan satu alat, kita bisa menggunakan berbagai cara. Nah, itu tergantung kepada skill latihan kita tadi itu. Jadi dengan kita mempunyai dumbbell, kita bisa melakukan latihan berbagai-bagai latihan untuk dada, untuk tricep, bicep, chest, bahkan untuk kaki bisa. Nah, jadi sejauh mana dia mempunyai skill yang bagus, yang tinggi, dia sejauh itu dia akan bisa melakukan gerakan-gerakan untuk melatih otot dia. Walaupun dalam waktu lockdown ini. Ya tadi Alan Kalimantan Barat. Jadi saat kita lockdown, saat gym pada tutup, kita juga tetap harus olahraga. Jadi kita harus kreatif, kita harus berpikir, kita harus bergerak gitu. Kita harus selalu sehat gitu. Jadi artinya di saat kondisi kayak gini, itu kadang-kadang bukan virusnya yang bahaya, tapi pola pikir kita. Jadi pola pikir kita yang selalu negatif, mungkin lihat pemberitaan, kita stres itu yang bikin kita tetap sakit. Jadi kita tetap harus positif, tetap harus sehat, tetap harus olahraga, pokoknya selalu berpikir positif. Itu Bang ya, kira-kira ya. Benar. Dari Yudi Triawan, Bang, apakah whey protein sangat penting untuk otot? Ya Bang, pertanyaan gitu Bang. Tolong dijawab. Wah, itu mah salah satu suplemen yang paling dibutuhkan oleh otot kita. Karena di antara protein-protein, ya kan, seperti mesh gain lah, ya kan. Nah, whey protein, sekarang ada lagi namanya hetero whey yang lebih halus.
Sebetulnya itu berikut yang kenapa ada lagi yang hetero whey, karena ada whey protein, super whey segala macam kan. Nah itu sebetulnya bergantung kepada apa namanya tingkatan kehalusannya. Semakin halus semakin cepat serapannya ke dalam otot kita, Iya. ya kan. Nah jadi kita mengambil whey protein itu setelah kita latihan, habis latihan, setelah latihan secepat mungkin kita masukkan whey protein itu. Ya dengan kita habis latihan kita pakai shake. Jadi ini untuk mengcover otot kita yang setelah latihan yang udah rusak, ya robek itu kan, untuk menampung atau merepair ataupun membetulkan otot kita tadi. Jadi dengan kita mengkonsumsi whey protein itu dengan continue, maka kita akan mendapatkan otot yang lebih matang dan lebih bagus lagi. Jadi abang anjurkan di antara whey protein itu yang dalam makanan kita hari-harian kita boleh makan dengan seperti telur. Kalau dulu mana ada whey protein? Makan apa di zaman-zaman tahun 90-an jangan akan protein segala macam. Itu dulu kalau mau beli protein nggak ada dulu. Nggak, cuman ngandalkan apa? Ayam, daging, telur. Kayak adik satu hari telur itu 70 biji. Depan mata abang itu. Ya. Nah, jadi kami makan apa dulu? Ya seperti makanan alami. Tapi beda ya, bedanya orang yang makanan protein yang alami dengan yang sekarang, itu kualitas ototnya lebih jauh, lebih bagus. Di segi seratnya, halusnya, kualitasnya. Nah, jadi itu bisa kita perhatikan. Orang yang makanan yang alami, protein yang cukup gitu dengan cara yang satu lagi yang menggunakan suplemen ya, itu kualitas ototnya beda jauh. Abang udah lihat betul tuh. Dan di segi ketahanan ototnya juga lebih lama tahannya yang alami dengan yang Lanjut pembahasan yang tadi. Jadi suplemen itu penting, tapi bukan yang utama bang ya. Namanya suplemen itu cuma tambahan. Tetap nomor satu kita dari makanan. Protein dari makanan itu yang paling utama. Jadi nanti nggak boleh kita mentang-mentang hitung-hitungan kan. Biasanya kalau kita bisa bentuk badan kan hitung-hitungannya berdasarkan pada protein. 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Kan. Kita cuma dari suplemen banyakin whey gitu. Jadi ambil 3 scoop, habis 6 scoop gitu kan. Itu yang terjadinya kesilapan daripada anak-anak sekarang gitu kan. Terus terang, abang lebih banyak menggunakan yang alami daripada suplemen. Ya kan seperti telur terutama sekali ya, dan ayam. Kalau kita mau target untuk punya badan lebih bagus lagi, artinya memang konsumsi tiap hari tetap mirip-mirip kayak atlet bang ya. Jadi kebutuhan nutrisinya cukup tiap hari. Betul. Ya, betul. Ini ada pertanyaan lagi nih bang dari Ikram Dul Kipli. Bagaimana untuk bulking dengan betul dari segi makanan dan latihan? Ya, bulking atau bulking yang betul dari segi makanan dan latihan bang. Ya kan sebetulnya gini, masing-masing orang kan beda-beda cara ya kan. Kalau abang lebih kepada, ya kalau tipe abang mungkin jenis yang metabolismenya tinggi, metabolisme ya tinggi. Jadi abang makan sebanyak apapun, abang nggak mengalami yang buncit gitu ya perutnya gitu nggak. Iya, belum. Mungkin Sari sendiri bisa perhatiin, pernah lihat abang buncit nggak? Abang kayaknya stabil gitu-gitu aja, nggak tanding pun stabil gitu loh. Artinya naiknya sedikit banget nggak kelihatan. Gitu. Nah, memang abang itu terkenal ya kalau orang-orang bilang abang tuh kuat makan nasi padang katanya. Itu pada waktu di stadium pas lagi prejudging ya. Nah, itu abang suruh anak-anak tolong berikan abang nasi padang 2 bungkus, habis itu. Jadi untuk bulking memang abang lebih pengambilan karbo abang memang abang tinggi gitu. Ya, jadi bukan berarti karbo aja yang tinggi, diimbangi dengan protein tadi. Ada orang cuman lebihnya ke karbo, sementara pengambilan proteinnya terlalu minim. Maka yang terjadi apa?
ototnya tadi jadi air jadinya. Jadi gede tapi gede air gitu jadinya. Ya, Nah, kita nggak mau seperti itu. Iya, kita nggak mau seperti itu. Jadi karbonnya tinggi, aktivitas latihannya juga tinggi, dan proteinnya juga yang tinggi gitu. Walaupun nggak ada tanding gitu. Jadi kita akan mendapatkan bulkingnya ada, kualitas ada itu. Bang, saya rasa eh, bincang-bincang hari ini kita cukup Bang ya. Saya Ya, berterima kasih sekali, terima kasih banyak atas masukan-masukannya. Di situ banyak sekali yang ilmu-ilmu atau motivasi dari Abang nih yang bisa kita ambil sebagai anak muda lah. Kita kan masih muda tuh kan ya. Jadi banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil dan semoga nanti kita bisa lebih semangat lagi, bisa tetap. amin. Ya, artinya doa kita cuman satu, selalu sehat dan bisa kita kalau bisa seumuran Abang kita tetap masih bagus badannya kayak Abang lah. Amin. Iya. Dan semoga selalu sehat Bang ya. Amin, amin. Sama-sama mudah-mudahan juga ya semua teman-teman. Nanti ada kesempatan nanti bisa ketemu lagi dengan Bang Setri. Ya. Dan saya boleh minta satu ini permintaan lagi Bang. Ya, Sekarang kan lagi berpuasa nih, terus tapi makan juga tetap latihan tetap harus jaga. Saya mau kita nge-push dikit Bang. Abang buka baju dikit, pamer badan dikit. Kita nge-push dikit Bang. Biar teman-teman lebih semangat nih lihatnya nih. kalau dibedakan dengan sebelum lockdown dengan lockdown memang beda jauh tuh. Gak apa-apa Bang, gak apa-apa. Coba kita Ya. biar agak kelihatan. Nih. Gak apa-apa, saya juga ikut nih Bang. Ya, sip. Nah, buka baju Bang, buka baju sekalian Bang. Kelihatan. Nah, jadi artinya selama lockdown puasa kita tetap masih maintain gitu Bang. Nah, biar teman-teman bisa lihat gitu. Kalau sehari bukan maintain, mah itu udah siap namanya. Dan teman-teman juga pada penasaran kayaknya Bang dari tadi. Banyak yang minta kita pamer bicep lah apalah. Beda jauh. Push mantap badannya. Habis. Oke Bang, makasih banyak, luar biasa. Tapi Abang luar biasa, umur 58 tahun, tapi badan masih luar biasa, masih sehat, masih bugar. Artinya semangatnya Ya. anak muda Bang. Mudah-mudahan teman-teman semua akan dapat termotivasi dengan apa yang kita lakukan ini, dan mudah-mudahan semua olahraga ini akan lebih maju lagi ke depannya. Amin. Ya, makasih banyak Bang Setri. Makasih juga kepada teman-teman semua yang sedang yang telah menyaksikan tayangan kita, ngikutin kita dari awal, dan semoga kita selalu sehat, diberikan kesehatan dan selalu terjauh ya, dijauhkan dari virus yang selama ini dan cepat berlalu Bang ya. Semoga kondisi ini lalu biar kita bisa beraktivitas seperti biasa, normal lagi, ketemu teman-teman, ketemu saudara. Oke Bang ya, makasih banyak atas waktunya. Oke. Selamat berpuasa dan selamat berbuka puasa. Iya, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.